Baik, gede banget nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa balagha risalah wa nasahal ummahu adal amanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita masih diberinya kesempatan oleh Allah, masih diberinya kesehatan dalam suasana yang dingin, hujan di luar sana yang tidak berhenti dari tadi malam nih di Jakarta nih Ustadz, nggak tahu di Bandung. Masya Allah, luar biasa. Kita hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Saiful Islam Mubarak. Ya. Hari ini sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, 6 Sya'ban kalau nggak salah hari ini. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, Ramadan bulan luar biasa ya. Saya pernah dengar kisah juga, kalau nggak salah itu dari hadis juga ya Ustaz. Ada 2 sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya dalam perang syahid, sehingga dia sebagai syahid lah dalam perang berjuang bersama Rasulullah. Kemudian satu lagi meninggal setahun setelahnya, tapi di tempat tidur saja gitu. Ternyata di sorga posisinya yang lebih tinggi adalah yang meninggal setahun setelahnya yang bukan syahid di jalan Allah. Kenapa lebih tinggi? Rasul menerangkan bahwa dia sudah melewati 1 Ramadan juga, berapa ribu sujudnya lebih gitu. Masalah, jadi melewatin 1 Ramadan itu menambah derajat kita di sorga kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mempersiapkan diri kita, insya Allah pagi hari ini kita bersama Ustadz Saiful Islam Mubarak dengan tema Ramadan menjadikan kita makin takwa. Untuk itu mari sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada suaranya? Ada, bagus Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda semuanya yang sudah ditunggu surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita awali insyaallah pertemuan pagi hari ini dengan saya bacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan saum dan Ramadan. Ayatnya sudah familiar dengan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali memanggil kita dengan panggilan yang sangat menyejukkan dan memberikan harapan. Panggilan dengan sebutan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan nikmat iman. Banyak perbuatan yang melanggar aturannya, banyak kenikmatan yang salah gunakannya. Dengan mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita kembali meningkatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyaknya perbuatan dosa kita, bagaimanapun masih jauhnya amal ibadah kita mencapai kesempurnaan, tapi masih mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan keimanan ini kita masih punya harapan yang begitu besar, yang begitu jelas, harapan untuk mendapatkan ampunan rahmat dan ridha-Nya. Karena yang memanggil adalah yang maha kuasa. Maha kuasa merubah keadaan kita. Maha kuasa memberikan kepada kita bimbingan hidayah taufik untuk mengisi kehidupan di masa mendatang dengan amal perbuatan yang lebih berkualitas. Maha kuasa untuk memberikan kepada kita kesempatan bertemu lagi dengan Ramadan ini. Kita yakin bahwa sekian lama kita lewati beberapa Ramadan. Ada catatannya di hadapan Allah bahwa kita sudah melaksanakan ibadah saum, qiyamul lail, tilawah Al-Quran pada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Namun demikian, saya sebagai hamba yang sangat lemah harus menyadari, tidak tahu apakah masih tersisa hasil ibadah masa lalu untuk dibawa ke akhirat nanti atau sudah terhapus dengan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Namun ketika masih mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, masih ada harapan
Ada harapan karena kita yakin, kita iman bahwa Allah Al-Qadir, Al-Alim. Sebagaimana kita bacakan dalam sujud doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyina ma'alimtal hayata khairan lana. Bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Maaf, saya tutup dulu pintu. Karena pagi hari ini ya santri juga sedang ceramah di depan para santri. Jadi ada setiap subuh para santri menyampaikan tausiah sehingga mereka berlatih untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah di hadapan masyarakat luas pada masa mendatang, dan saat ini mereka berlatih menjadi pembicara dan juga menjadi pendengar yang baik. Baik, saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu. Alhamdulillah, inilah panggilan yang menyejukkan kalbu, melembabkan dada, membuka pintu perjalanan yang sangat terbentang luas dan lurus menuju Allah. Mari kita sama-sama sambut kalimat ya ayyuhallazina amanu dengan ungkapan labbaik Allahumma innani minal ladzina amanu. Aku sambut panggilanmu ya Allah, karena aku termasuk hamba yang meraih nikmat iman. Engkau yang memberikan nikmat iman kepada kami, kepada hamba-hambamu yang saat ini sedang dalam keadaan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah dengan membaca ayat-ayat-Mu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kalimat kutiba, bahasa aslinya, bahasa awalnya adalah ditulis. Artinya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis sejak zaman dahulu, sejak sebelum kita lahir. Kalau sudah tertulis, berarti memang sudah kuat, sudah tetap, tidak ada perubahan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, kewajiban tersebut sudah ditulis, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, dan juga diturunkan kepada hamba-hamba yang beriman melalui kitab-kitab suci. Al-Quran adalah wahyu yang dibaca dan ditulis. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu saum. Kata syiyam ditemukan dalam Al-Quran, ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, dan kita temukan juga kata saum berhubungan dengan kisah ibadah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nabi Zakaria, Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ada perbedaan bacaan syiyam dengan saum. Dalam bahasa Arab dikenal dengan masdar, dua-duanya masdar. Tapi ada ucapan yang berbeda, ada apa di balik perbedaan kata syiyam dengan saum. Realitanya saum adalah sama-sama dengan syiyam, menahan diri. Tapi beda, saum adalah menahan diri bukan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dari makan dan saum, dari makan dan minum. Tetapi Nabi Zakaria nahan diri dari berbicara. Maryam juga nahan diri dari berbicara. Sama-sama menahan diri. Sementara kita, syiyam adalah menahan diri dari makan dan minum dan hubungan seksual suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian ada kalimat kama kutiba alaikum. Berarti memang kewajiban tersebut menahan diri itu adalah sudah berlalu sejak zaman dahulu. Karena sasaran utama dari menahan diri itu adalah untuk meraih kedekatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menahan diri dari hal-hal yang halal, yang bermakna, yang berguna, yang bermanfaat, untuk meraih yang lebih bermakna, untuk meraih yang lebih berguna, untuk meraih kenikmatan yang abadi. Ini adalah merupakan bimbingan buat kita agar mampu menjauhi yang diharamkan, terbukti yang halal saja mampu kita jauhi. Mestinya yang haram lebih mampu lagi, lebih mudah lagi. Sampai di sini rasanya berat. Berat untuk mengatakan apakah saya sudah mampu menjauhi semua yang Allah haramkan. Berat sekali. Padahal sudah berulang kali melewati ibadah Ramadan, saum, menjauhi yang halal sekalipun, apalagi yang haram. Setelahnya berlalu Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Makanya dilanjutkan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kata tattaqun, kalau kita perhatikan, ini adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang dan masa mendatang. Kutiba masa lampau, amanu masa lampau juga. Ada apa di balik perbedaan penggunaan kata kerja ini? Diawali dengan kalimat amanu, kata kerja sudah, karena memang Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman sejak zaman dahulu. Sejak lahir sudah mendapatkan bekal iman. Kutiba, ketetapan sudah sejak dahulu sebelum kita lahir. Demikian pula kepada orang-orang terdahulu. Tapi tattaqun ini naik turun. Terasa betul. Ya, saya sekarang merasakan nikmat bertemu dengan para sesepuh. Yakin semua ayahanda dan ibunda semuanya ditunggu oleh surga. Amin, amin ya Allah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya kita jangan ada yang terkecuali untuk mendapatkan surganya. Amin ya Allah. Kalimat tattaqun, bertakwa adalah naik turun, baik dalam keadaan ketakwaan dalam beramal qalbu, amal jasad, amal lisan, naik turun. Ketika kita membaca Al-Quran satu huruf demi huruf, berharap ada peningkatan. Selama memang niat terpelihara semata-mata karena Allah. Karena Rasulullah SAW menegaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini tanpa dipahami, tanpa dijiwai, tapi semata-mata karena berlandaskan keimanan. Entah bacaannya tepat ataupun tidak tepat. Rasulullah SAW menggunakan kalimat umum. Man qara'a harfan. Siapa yang membaca satu huruf, mungkin huruf yang tertulis, mungkin huruf yang tidak tertulis. Ya ayyuha. Itu kalau dibaca dengan 6 harokat atau 4 harokat, tulisannya kan cuma 2, bahkan 1. Hanya 1 tulisannya ya. Sebab A itu adalah ayyuha. Tapi tetap dinilai dengan sesuai dengan hurufnya itu. Ya ayyuhallazina amanu. Karena itu Rasulullah SAW saat sudah menerima Al-Quran keseluruhan dari Jibril, beliau memohon tambahan bacaan. Turunlah bacaan berikutnya, mohon tambahan lagi. Turun lagi, mohon tambahan lagi. Ini adalah merupakan kesayangan Rasulullah untuk umatnya. Supaya umatnya mendapatkan nilai lebih banyak
Maka dimohon kepada Jibril untuk disampaikan kepada Allah, ada bacaan tambahan. Imam Nafi', seorang ahli Al-Quran yang sangat familiar dengan para ahli qiraat, beliau setiap kali mengajarkan Al-Quran di hadapan murid-muridnya dan disampaikan sekian banyak bacaan, salah seorang muridnya berkata, "Wahai Imam, ya Syekhana, kami mungkin satu saja engkau ajarkan kepada kami, sangat berbahagia, sangat bersyukur. Tapi engkau ajarkan kepada kami begitu banyak." Imam Nafi berkata, "Kamu jangan menghalangi aku untuk mendapatkan nilai yang lebih banyak dari satu huruf, dari satu kata, dari satu ayat. Karena Rasulullah mengajarkan sekian banyak bacaan, maka aku pun berharap untuk mendapatkan nilai dari sekian banyak bacaan. Umpamanya, bacaan ya itu boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Dan ada aturan berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu riwayat Waras yang terakhir. Sebelum akhir adalah riwayat Hamzah, Khalaf dari Hamzah. Yang sebelumnya adalah sekian banyak yang membaca seperti itu. Nah, dengan bacaan-bacaan seperti itu juga menambah amal, menambah nilai. Ya, kita tentu yang sudah lanjut-lanjut usia, sudah semakin berkurang kemampuan beramal yang berhubungan dengan masyarakat luas, tapi masih ada kesempatan untuk beramal yang secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat luas, tapi secara langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, hubungan kita dengan Allah pasti. Mungkin ada dampaknya dalam hubungan kita dengan masyarakat luas, mungkin tidak. Karena kita sudah sangat terbatas. Terbatas bergerak, terbatas berjalan, terbatas berinteraksi. Namun demikian kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dipraktekkan Rasulullah SAW pada saat beliau tidak berhubungan langsung dengan umat manusia, tetapi realitanya, manfaatnya komunikasi beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dirasakan betul oleh seluruh umat manusia, termasuk umat manusia yang belum beriman kepada beliau. Pernah kita kaji bersama bagaimana Abdullah bin Salam ketika pertama kali melihat wajah Rasulullah di Madinah, merasakan betul seakan-akan merupakan komunikasi lanjutan. Karena pas melihat pertama dan dia cerita setelahnya itu, falamma stabantu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Abdullah bin Salam berkata, pas aku lihat wajah Rasulullah pertama kali, belum mendengar ungkapan kalimat, belum mendengar suara keluar dari mulutnya, dari lisannya, tapi hati berkata, aku yakin orang ini, orang yang sayang, yang cinta kepada manusia, jujur dalam berkata, dan komunikasi batinnya betul-betul merupakan komunikasi yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Aku lihat wajah dia bukan wajah yang pernah berdusta, apalagi menjadi pendusta. Belum pernah menyaksikan perbuatannya dan belum pernah mendengar kalimatnya. Sesuai hingga perkataan dengan perbuatannya belum tahu. Baru melihat kok sudah berkata begitu. Seakan-akan Abdullah bin Salam, walaupun baru pertama lihat, seakan-akan sudah sekian lama bergaul dengan beliau. Subhanallah. Maka kita pun saat ini tentu sudah semakin terbatas gerak langkah kita. Karena ya kekuasaan Allah yang memang mengingatkan kita. Tidak lama lagi buat kita ya kesempatan ini.
Dan kita berharap Ramadan yang akan datang, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu. Dan kita tidak tahu sama sekali apakah Ramadan yang akan datang ini masih bisa bertemu, mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, atau ini merupakan Ramadan terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. As-shiyam adalah penahanan diri dari yang biasa kita lakukan setiap hari. Kenapa ditahan? Semata-mata ingin mendapatkan nikmat makan untuk selamanya, nikmat minum untuk selamanya, nikmat komunikasi sesama manusia untuk selamanya. Di dunia hanya sebentar. Karena itu ditahan dulu sebagai bekal buat masa mendatang. Tapi nahannya cuma sebentar. Namun kita berharap imbalannya untuk selama-lamanya. Langkah apa yang mesti kita tempuh? Tattaqun. Menjaga diri dengan akalnya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Tattaqun. Tattaqun ini akar katanya dari waqa, yaqi, memelihara. Masuk kepada wazan iwtaqa yautaqi. Berubah menjadi ittaqa yattaqi. Karena waw sulit dibaca, iwtaqa menjadi ittaqa. Wawnya diidghamkan kepada huruf ta. Padahal waw itu adalah akar kata waqa yaqi. Tapi ada perubahan, begitulah bahasa Arab. Jadi waqa yaqi, iwtaqa yautaqi, jadi ittaqa yattaqi. Kemudian untuk orang banyak, yattaqun, untuk kamu tattaqun. Untuk aku attaqi, ya. Untuk kami nattaqi. Begitulah bahasa Arab. Dan kata sifat muttaqiyun berubah menjadi muttaqun. Tapi apabila setelah harful jar atau dalam kondisi sebagai objek, muttaqin. Lil muttaqin, hudal lil muttaqin, la'allakum tattaqun. Jadi waqa itu memelihara dengan tambahan huruf, pemeliharaan mencurah dengan mencurahkan segala upaya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, apa sih takwa itu? Umar menjawab, takwa adalah engkau berjalan di tempat yang sempit, kanan kiri jurang, tempatnya licin, dan banyak duri. Bagaimana kira-kira persiapan kamu menghadapi perjalanan seperti itu? Maka dijawab, oh harus hati-hati betul. Iya, supaya tidak celaka, tidak terpleset, tidak jungkir, tidak sampai keseleo. Itulah takwa. Jadi tattaqun adalah mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul berhati-hati. Dan ketika kita menghayati kalimat tattaqun, sangat jauh untuk mencapai orang yang bertakwa yang sebenarnya. Namun demikian, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan kita mendapatkan panggilan dari Allah. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas dalam kehidupan, sering menyalahgunakan nikmat, sering lupa pada diri kami, kata Allah padaku, jangan putus asa, jangan kecil hati. Masih terbuka pintu taubat, masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, dan masih bisa mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran ditulis dan dibaca. Kita berharap Ramadan saat ini betul-betul meraih nikmat Al-Quran dan Alkitab dan Al-Zikr dan Al-Furqan. Mudah-mudahan masih ingat apa yang sudah dibahas bersama pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu. Kalimat Al-Quran, bacaan yang terdengar, Alkitab, tulisan yang terlihat,
Hubungan dengan mata, kitab. Hubungan dengan telinga adalah Al-Quran. Hubungan dengan qalbu adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan hubungan dengan amal perbuatan sehari-hari yang dilihat masyarakat, yang dilihat pribadi, yang dilihat keluarga, Furqan. Itu satu kesatuan. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad hendaklah kita jiwai sebagai Quran, kitab, zikr, dan Furqan. Dan ini 4 nama dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kemudian pada ayat ini kita lihat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat. Ada hudan lil muttaqin, ada hudan linnas. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Dibaca Al-Quran, diingat az-zikr. Tabarakalladzi nazzal al-furqan. Maha suci Allah, sumber barokah. Dia telah menurunkan Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Dengan bacaan yang terdengar, tertulis hurufnya, masuk ke dalam kalbu, maka kita akan diarahkan bagaimana memanfaatkan mata, memanfaatkan telinga, memanfaatkan lisan, memanfaatkan seluruh anggota, memanfaatkan harta, memanfaatkan waktu. Mana yang berguna, mana yang tidak berguna, kita pilih-pilih. Sudah ada bimbingannya. Nah, bila perbuatan kita sudah jelas, selalu berada dalam hak, menjauh dari al-batil, itulah Al-Furqan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai Quran berbicara, Quran berjalan, Quran berfikir, Quran berpenampilan di hadapan keluarga kita minimal, dan kita menjadi Quran berjalan di depan masyarakat luas. La'allakum tattaqun. Jadi bertakwa sangat luas sekali maknanya. Karena itu para sahabat dahulu ditanya tentang takwa, bervariasi jawabannya. Ya sesuai dengan penjiwaan mereka masing-masing terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mau mengetahui apa arti takwa secara luas, ya Quranlah, dari mulai baknya Bismillah surat Al-Fatihah sampai sinnya minal jinnati wa nas surat An-Nas. Itulah makna takwa yang seluas-luasnya. Asyam untuk kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kemampuan yang ada pada diri kita, karena dari Allah juga. Asyam disebutkan waktunya terbatas sekali, yaitu ayyaman. Ayyam hanya beberapa hari saja. Ma'dudat dapat dihitung. Subhanallah. Allah menegaskan kalimat ayyaman biar terasa betul ringan. Ayyaman ma'dudat. Dan ma'dudat betul-betul terhitung. Ada yang sangat menarik. Kalimat ma'dudat, kalau ayyaman dibaca ya panjang pakai alif. Ma'dudat dibaca panjang, daknya tidak pakai alif. Lebih terasa. Ma'dudat itu adalah pendek sekali. Hanya sebulan, sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kalimat ayyaman ma'dudat, tidak memerintahkan saum setahun penuh. Tidak juga beberapa bulan, tapi cukup hanya ayyaman ma'dudat. Itu pun ada keterangan berikutnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Karena kehidupan kita berubah-ubah. Ada keperluan, kadang sakit, kadang sehat. Maka sudah ditegaskan sejak awal. Itu gambaran tentang hakikat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Saum untuk kepentingan kamu, hai manusia, wahai orang yang beriman. Manfaat buat kamu di dunia dan di akhirat. Tapi itu pun bila memang kondisi normal. Kondisi tidak normal, sudah diturunkan aturan. Allahu Akbar. Ini merupakan karunia yang sangat besar. Tidak dibebankan kepada kita di luar jangkauan, di luar kemampuan. Dan kalimat maridon tidak disebutkan sakitnya sakit apa. Seberat apa sakitnya. Kembalikan kepada keimanan masing-masing. Apakah sakit seperti yang saya alami ini layak untuk berbuka? Ataukah enggak? Silakan jawab masing-masing. Dikembalikan kepada keimanan masing-masing. Inilah merupakan gambaran tentang pentingnya meningkatkan ketakwaan dan kejujuran. Dan ibadah saum itu adalah pembinaan kejujuran, subhanallah. Makanya wajar kalau ada orang-orang yang anti-Islam, anti-Al-Quran. Pas mendekat Ramadan, mulai panas. Pengajian ibu-ibu dikomentari dengan negatif. Panas itu. Gambaran. Ya subhanallah. Kita nikmat betul hidup bersama Al-Quran. Dan di beberapa tempat seringlah kita dengar menjelang Ramadan, bahkan sejak bulan Rajab, orang-orang yang membenci Islam itu sudah mulai bergerak kegerahan. Rajab kemarin tidak terdengar berita yang negatif dari Palestina. Beberapa Rajab yang lalu, beberapa tahun, Rajab ada saja berita bagaimana panasnya Yahudi melihat umat Islam. Beberapa Ramadan selalu terdengar berita bagaimana Yahudi mengganggu umat Islam. Tapi itu semuanya enggak punya arti. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, Al-Qur'an itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Pembawa Al-Qur'an pertama adalah Nabi Muhammad, diperintah untuk bersyukur dengan fasalli li rabbik wanhar. Hubungan dengan Allah langsung salli li rabbik. Hubungan sama manusia wanhar. Sehebat bagaimanapun gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh pihak luar yang membenci Islam, mereka akan mendahului terkena akibatnya. Sebelum sampai kepada umat Islam, sudah mereka alami. Dan tidak sampai kepada umat Islam. Gerakan-gerakan negatif, tuduhan, fitnah, baik dengan lisan, dengan tulisan, bahkan dengan fisik. Mereka lah yang lebih dulu menerima akibatnya. Kalaulah ada yang tertimpa dari umat Islam, itu secara fisik, tetapi non-fisik, peningkatan derajat untuk mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya aksi-aksi pihak luar yang membenci Islam, yang membenci Al-Qur'an, yang membenci umat Islam, sejak dahulu sudah disaksikan dan sudah diberitakan kepada kita. Tapi semuanya itu nggak akan berpengaruh bagi perkembangan umat Islam kecuali semakin meningkat saja terus. Dan Ramadan adalah bulan yang istimewa untuk umat yang beribadah kepada Allah semata. Hal ini disaksikan dunia bagaimanapun. Ramadan, bulan yang membina umat tauhid semakin kuat, semakin jujur, semakin akrab hubungannya, semakin tampil sebagai dermawan. Subhanallah. Makanya kalimat tatakun itu sangat luas sekali. Pembinaan diri, pembinaan komunikasi keluarga, pembinaan umat, tampil sebagai orang yang berguna, tampil sebagai orang yang berjiwa besar, tampil sebagai orang yang bersabar. Bahkan anak-anak di bawah usia 10 tahunan sudah banyak yang menikmati kejujuran dengan Ramadan. Mereka ibadah saum sampai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Sempurnakan saum sampai datangnya waktu malam. Anak-anak kecil, Allahu Akbar, mereka jujur, sudah terlatih jujur di hadapan Allah. Dan mereka berusaha untuk menjadi orang yang bersabar.
Kadang orang yang tidak beriman atau yang kurang imannya bertanya-tanya, kenapa anak kecil disuruh saum? Ini KDRT ini. Anak kecil, udah biarin aja. Tapi ternyata anak-anak pada mau dan pada bahagia. Ya subhanallah, pembinaan kesabaran. Maka dalam hadis disebutkan bahwa saum itu adalah bulan sabar. Kita perhatikan hadis riwayat An-Nasa'i. An Mujibah Al-Bahili an ammihi qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu hal ta'rifuni ana alladhi ataituka 'amal awwal fadzakara min husni jismihi qala ma aftaratu ba'daka naharan illa laylan wa man amaraka an tu'adziba nafsak sum syahra sabri wa yawman minasyahri qala inni aqwa qala sum syahra sabri wa yawmaini minasyahri qala inni aqwa qala sum syahra sabri wa thalathata ayamin minasyahri qala inni aqwa qala sum al-hurma wa aftir. Al-Bahili berkata, menyampaikan pengalaman pamannya. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata pamannya dari Al-Bahili atau Mujibah Al-Bahili. Aku mengunjungi Rasulullah dan ketika aku lihat Rasulullah, sepertinya Rasulullah lupa aku. Maka aku bertanya, hal ta'rifuni? Ya Rasulullah, engkau masih kenal aku? Rasulullah tidak menyampaikan respon. Maka orang ini berkata, ana alladzi ataituka amal awal. Aku yang mendatangi engkau pada tahun pertama. Mungkin yang dimaksud amal awal ini amal awal tiba di Madinah, wallahu alam. Fadzakara min husni jismihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat tentang tampilan orang ini. Tampilannya prima, sehat, gagah. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Maka dia menjelaskan, qala ma aftartu ba'daka naharan illa lailan. Sejak aku meninggalkan tempat ini berpisah dengan engkau, aku tidak pernah makan kecuali malam hari. Siang aku saum terus setiap hari. Maka Rasul bersabda, man amaraka an tu'adziba nafsak. Siapa yang nyuruh kamu menyiksa dirimu? Saum setiap hari nyiksa diri. Man amaraka an tu'adziba nafsak. Siapa yang menyuruh engkau nyiksa diri? Sum syahra sabri. Lakukan saum pada bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, bulan sabar. Dan tambah yauman minasyahri. Silahkan setiap bulan engkau tambah satu hari. Nah, dengan adanya Ramadan 1 bulan, kemudian 11 bulan, setiap 1 bulan 1 hari, maka apabila Ramadannya adalah 29, berarti akan menjadi tambah ya 29 dilengkapi dengan 1 menjadi 30, 30 kali 10 menjadi ya hampir 10 bulan kan, 300. Kemudian tambah lagi dengan 10 bulan di 10 hari Ramadan, 10 hari saum, berarti sama dengan 100. Apa dengan maaf dengan menjadi 30, 60. Maka akhirnya ya sama dengan 1 tahun. Syahrad dahri. Jadi disitulah ada kalimat. Nah kemudian qala inni aqwa. Aku masih kuat menambah itu. Jadi 1 bulan sama dengan 10 bulan. Dan setiap hari sama dengan
ya 10. Jadi di situ jelas sekali perhitungannya adalah 10 kali 10. Kemudian sum syahra sabri wa yaumaini minasyahri. Atau kalau kamu masih kuat, bolehlah tambah lagi bulan Ramadan, tambah 2 hari setiap bulan. Dia berkata, aku masih kuat, tambah lagi ya Rasulullah. Boleh 3 hari saja setiap 1 bulan. Salasata ayyamin minasyahri. Masih nawar, boleh masih nambah lagi. Rasul bersabda, lakukan yang tadi, tambah dengan al-hurum wa aftir. Ya, ada hari-hari yang diutamakan pada bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, silahkan. Selain dari itu, aftir. Tinggalkan kebiasaan kamu saum setiap hari. Jadi ini secara umum kita dipersilahkan untuk meningkatkan ibadah saum. Ya tentu di antara kita ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sering ibadah saum. Ada juga yang mungkin kondisinya berbeda. Ya termasuk saya sangat kurang kemampuan ibadah saum ini. Maka kalau Ramadan terkadang saya mengurangi aktivitas siang hari. Karena apabila saya kurang minum, berapa kali mengalami tumbang. Jadi malam dipadatkan, siang dikurangi. Itu sejak terkena stroke tahun 2016. Jadi ya kalau sekiranya banyak aktivitas, mudah-mudahanlah tidak mendapatkan nilai ibadah dari saum, mudah-mudahan dapat nilai dari ibadah yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Marid, sakit, wa ala safar, atau perjalanan. Tanpa disebutkan perjalanan jarak berapa lama, berapa jauh. Sebagaimana penyakit tidak disebutkan penyakit yang membolehkan kita tidak saum itu penyakit seperti apa, tidak disebutkan. Kembalikan kepada diri masing-masing. Karena berbeda. Kenikmatan saum pada bulan Ramadan dengan kenikmatan saum sebagai qada. Bagi orang yang betul-betul merasakan nikmatnya ibadah saum, tentu walaupun dipersilahkan, aduh aku sakit nih, agak pusing nih, mau buka saja. Ya tidak dilarang karena memang faman kana minkum maridan. Masa pusing segitu aja sampai berbuka. Ya Al-Quran kan tidak membatasi. Ya tapi kan tentunya dengan adanya berbuka bukan berarti bebas dari ibadah saum. Makanya ada kalimat fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tetap praktek secara amal ibadah saumnya tidak berkurang. Hanya berkurang waktu keutamaan. Karena memang Ramadan adalah lebih utama digunakan untuk ibadah melebihi daripada hari-hari yang lain. Kembali lagi kepada keimanan. Allah mengistimewakan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya. Ingat Ramadan, ingat Al-Quran. Al-Quran menyebut Ramadan satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Gak ada nama bulan yang lain yang disebut dalam Al-Quran. Berarti memang Ramadan adalah Ramadan, bulan istimewa. Ya Allah, balighna Ramadan. Allah balighna Ramadan. Allah barik lana fi Ramadan. Kan ada doa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat At-Tabrani. Kalau Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, artinya adalah ya Allah curahkan barakah kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Dan ini persiapan untuk bulan Ramadan. Maka izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan. Sudah persiapan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau Ramadan kenapa tidak disebut barik lana untuk doa ini? Karena Ramadan adalah bulan mubarakah. Bulan penuh barakah. Tapi kalau bacaannya sama, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, curahkan barakah buat kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Sama, Rajab dan Sya'ban. Tapi untuk Ramadan ada penekanan. Wa barik lana fi Ramadan.
Kami mohon Engkau curahkan barokah kepada kami pada bulan Ramadan. Berarti barokah Ramadan beda dengan barokah pada Rajab dan Sya'ban. Kenapa sebutannya juga berbeda? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kenapa tidak satukan saja? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadhan. Tapi ada penekanan wa barik lana fi Ramadan. Artinya ada keistimewaan barokah pada bulan Ramadan. Doa yang manapun menggambarkan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Makanya kembali lagi kepada yang tadi, wajar kalau sekian banyak umat manusia melihat umat Islam persiapan bulan Ramadan panas mereka. Bagi yang tidak mendapatkan hidayah, panas. Bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah tapi belum diterima dengan sempurna, mereka akan berpikir saya harus belajar. Ya, saya punya pengalaman, punya teman orang luar, orang Afrika, waktu dulu sedang kuliah di asrama, paling dekat kepada saya adalah dia. Mahasiswa Al-Azhar. Dia belajar Islam dalam keadaan ragu. Tapi dia masuk ke Al-Azhar, jelas diterima karena status sebagai Muslim. Keluarganya Muslim. Dari mulai SMP di Al-Azhar, SMA. Setelahnya masuk kuliah, dan waktu itu sudah tahun keempat, dia bangga bicara kepada saya. Oh, saya sudah 4 tahun saya tinggalkan sholat. Bangga meninggalkan sholat. Maka mendengar kalimat itu, saya terkejut. Ya Allah, ini tetangga saya baik secara sosial, tapi kok jauh dari Engkau. Teman-teman yang satu bangsa dengan dia sudah berdiskusi terus-terusan, habis dihantam oleh dia. Dengan kecerdasannya dan kemampuan berargumentasi. Dan dia pun cerita kepada saya, siapapun teman-teman saya dari bangsa saya menasihati saya, semuanya habis dengan bukti-bukti argumentasi dari saya. Akhirnya waktu itu saya juga berpikir, ini nggak mungkin, apalagi saya membantah dia, berdebat dengan dia. Udah, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pagi dia ngetuk pintu kepada saya. Untuk saya buka, ahlan wa sahlan, gimana? Tadi saya dengar kamu punya masalah. Ada berita keluarga dari tanah air yang menyedihkan? Enggak. Kenapa kamu tadi menangis? Saya katakan, saya takut kepada Allah. Punya teman yang sangat baik, yang sangat perhatian kepada saya. Tapi belum mau ruku, belum mau sujud. Takut saya kalau ditanya oleh Allah, apa yang harus saya jawab kepada Allah? Kalau begitu saya mau bertanya kepada engkau, kapan engkau akan kembali untuk ruku dan sujud? Dia terhenti. Kali ini saya tidak bisa menjawab. Sekian banyak orang yang datang kepada saya bahas semuanya, saya bantah semuanya. Untuk ini, saya minta waktu. Alhamdulillah, Allah berikan kepadanya nikmat tafakur, nikmat evaluasi diri. Waktu itu menjelang Ramadan. Tiba-tiba saya lewat, dia masuk ke tempat wudhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang berikan hidayah. Dia berwudhu, tapi dia malu-malu mau berwudhu. Lihat-lihat, takut ada orang yang tahu. Tapi lama-kelamaan menjadi kenikmatan buat dia. Sholat sembunyi-sembunyi. Pas masuk Ramadan, dia langsung tampil dengan baik, bersih, sambil senyum-senyum kepada saya. Saya sekarang mau ikut tarawih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau ya Allah yang berikan hidayah. Pertengahan Ramadan, dia bicara kepada saya. Nanya, gimana caranya mau umroh? Allahu Akbar. Dulunya dia paling ngejelek-jelekan umroh, jelek-jelekan haji. Apaan itu umroh haji? Kita dijajah itu oleh orang-orang Arab, orang-orang Saudi. Membenci sekali. Tapi ternyata pada waktu itu dia
ngurus umroh, berangkat bulan Ramadan, dan dia tidak pulang sampai haji. Dulu boleh-boleh saja bisa itu mahasiswa seperti itu. Sampailah 4 bulan di Mekah, pulang dalam wajah baru, cerita kemana-mana, nikmatnya ibadah di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Karena itu kita juga saat ini memanfaatkan Ramadan ya untuk banyak berdoa, karena di ayat ke-186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni", apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku. Tentang apanya? Ya apa saja. Kekuasaannya, karunia-Nya, ampunannya, rahmatnya, ridhonya. Apapun pertanyaan, jawab, inni qarib. Aku selalu sangat dekat mendengar ucapan semua yang berucap, melihat semua perbuatan semua orang yang berbuat, mengetahui semua yang tersirat dalam hati setiap orang yang mau berpikir dan berbicara dalam hatinya. Semuanya diketahui qarib. Bahkan dalam surat Qaf disebutkan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ. Kami lebih dekat. Kalau di sini aku. Allahu Akbar, ada apa nih ya? Berkaitan dengan masalah permohonan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza, dan untuk berdoa penekanan tauhid. Ujibu aku. Idza da'ani, ketika berdoa kepadaku. Falyastajibu li, aku lagi. Wal yu'minu bi, aku lagi. Tapi dalam surat Qaf, walaqad khalaqnal insan. Sungguh telah kami ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam dirinya. Wa nahnu, dan kami, Allah Akbar, kami semuanya itu, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min hablil warid. Apa itu hablil warid? Sering diartikan urat nadi. Hablun, tali. Al-warid tentunya yang nempel pada diri kita. Ya, kalau ini adalah telunjuk, dekat dengan jari tengah, Allah lebih dekat. Atau umpamanya apa ya? Ujung telunjuk dengan tengah telunjuk sangat dekat, Allah lebih dekat. Mata kanan, mata kiri dekat, Allah lebih dekat. Hablil warid. Lisan dekat dengan gigi, Allah lebih dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena itu di mana-mana Allah lebih dekat, sehingga Allah gunakan kalimat nahnu. Tidak anak lagi. Gambaran kepada kita, lisan dekat dengan gigi, kuasa Allah. Mata kanan, mata kiri dekat, kuasa Allah. Pipi dengan telinga dekat, kuasa Allah. Kekuasaan di mana-mana. Maka Allah gunakan kalimat nahnu. Karena kalau sudah kekuasaan, dalam bahasa kita, bahasa manusia, itu menggambarkan banyak dan besar. Sementara kalau ukuran berdoa, ini penekanannya berdoa, jangan berdoa kepada siapapun kecuali kepada ku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inni. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mangga dilanjutkan. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan mau memperdalami dalam menyambut Ramadan ini. Pertanyaan bebas mana saja. Silakan di-unmute masing-masing kalau mau bertanya, dan raise hand barangkali biar bisa saya lihat. Ustadz, ini kan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Ustadz. Ini pertanyaannya sudah berulang sebetulnya, tapi untuk lebih mantapkan lagi, itu dalam bulan Ramadan itu kita sebaiknya
tilawahnya diperbanyak atau membacanya dengan memahami maksud Allah di dalam ayat-ayat tersebut gitu Ustaz. Karena Ya. kalau Imam Syafi'i kan dia khatamnya sampai 60 kali dalam sebulan, jadi satu hari 2 kali katanya. Nah, Ya. beliau kan sudah memahami artinya yang beliau baca gitu. Nah, kita Ya. ini kan artinya belum tahu, kalau baca ya bisa aja di berapa khatam berapa kali gitu. Jadi yang kita usahakan yang paling bagus itu fadilahnya atau sesuai sunnah Nabi itu Ya. tilawahnya atau mengerti artinya. Silakan Ustaz. Ya, Ramadan Allah sediakan bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Tentu kedekatan kita kepada Allah melalui Al-Quran sangat bertingkat ya, beberapa tingkatan. Kemampuan kita tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Memang sangat tepat kalau kita tingkatkan tilawahnya, kita tingkatkan juga tadaburnya. Al-Imam Syafi'i dinyatakan dalam satu kisahnya, beliau sampai sempat membaca Al-Quran di malam hari satu tamatan, siang hari satu tamatan, itu tidak setiap Ramadan. Oh. Pada satu Ramadan justru beliau menyelesaikan kitab Hmm. Jadi karya besar beliau itu pada bulan Ramadan dikerjakannya juga. Jadi mungkin ya Imam Asy-Syafi'i pada satu Ramadan tilawah lebih banyak. Cuma tentu karya berupa tulisan enggak. Pada Ramadan yang lain ternyata beliau menulis, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Ramadan juga. Dan kalau kita lihat kehidupan para sahabat beragam pada bulan Ramadan, dan Rasul sendiri tentunya disebutkan turun pada bulan Ramadan. Tentu Rasulullah pada Ramadan pertama menerima surat Al-Alaq, tapi penjuaan tentang Al-Quran terus menerus. Kemudian Rasulullah SAW juga menerima bacaan sampai 2 kali tamatan dari Jibril itu pada bulan Ramadan. Makanya kita saat ini ya, ayolah mudah-mudahan kita Ramadan ini tilawahnya meningkat, tadaburnya juga meningkat, kajiannya juga meningkat sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah. Baik Ustaz, jadi harus kalau bisa semua ya Ustaz ya, tilawahnya Iya. banyak, khatamnya dan peningkatan ilmunya juga. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mumun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertambah kajian kita. Puji syukur ya Allah telah dipertemukan dengan kajian ini. Makasih Pak Ustadz. Tapi dalam hal ini memahami kajian ini saya itu merasa takut gitu ya. Takutnya begini, apakah ibadah puasa, sholat saya selama ini sudah sempurna atau masih ada yang dahulu dimulai waktu balik sampai saat ini berapa banyak yang mungkin terlupakan, tertinggalkan atau bagaimana? Berkenaan dengan hal itu Pak Ustadz, apakah kekurangan masa lalu saya itu dapat ditutupi dengan puasa-puasa sunat, atau kalau sholat wajib, sholat sunat yang kita lakukan saat ini? Kalau sekiranya bisa, itulah harapan saya. Bagaimana solusinya? Kita udah di penghujung, mau balik lagi ke belakang nggak mungkin. Tapi kita dengan paham kajian-kajian ini ya jauh dari apa yang diharapkan Allah, perasaannya begitu. Jadi bagaimana cara kita menutupi dan menyempurnakan ibadah kita selama ini? Itu aja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Mudah-mudahan hati ini bisa tenang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa takut yang dialami ibu itu karunia dari Allah. Amin ya Allah. Banyak orang yang mungkin ibadahnya asal-asalan merasa hebat. Itu adalah masih jauh dari Allah. Semakin meningkat ketakwaan seseorang, semakin sadar bahwa dirinya belum takwa. Ya. Kenapa? Karena ketakwaan itu hanya Allah yang Maha tahu. Dan semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya pasti akan bertambah. Namun dijaga keseimbangan rasa takut dengan harap.
Begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Rasa harap dan rasa takut dijaga keseimbangan. Takut sekali ibadah yang sudah-sudah belum ada apa-apanya. Takut sholat saya masih jauh dari sempurna. Karena itu saya berharap dengan adanya masa depan masih ada waktu. Sekarang saya sholat lagi, saya baca Quran lagi, saya saum lagi. Itu adalah bekal buat kita. Jadi istilah para ulama, Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa rasa takut dan harap senantiasa harus kita jaga dengan seimbang. Takut itu yang mendorong terus. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Harap yang menarik dari depan. Sehingga seimbang berjalan. Didorong terus, kalau tidak ada yang menarik bisa jatuh kita. Atau bisa keseleo. Ditarik terus-terusan tanpa ada yang mendorong, mungkin kita akan merasa asal-asalan lah gitu. Yang penting maju aja. Nah, dengannya dorongan dan daya tarik, maka kita akan merasakan ibadah menjadi nikmat pada saat yang sama. Kita lakukan, ya Allah sudah sholat aku barusan tuh. Tapi betulkah saya sholat ini? Benar di hadapan Engkau? Syarat dan rukun sudah saya pelajari. Dan ini sudah memenuhi syarat dan rukun. Tapi apakah cukup dengan syarat dan rukun saya harus lakukan ini? Atau memang sebetulnya cuma pengakuan baik? Pada di hadapan Engkau masih jauh. Begitulah tingkat para sahabat Nabi ya. Tingkat para sahabat. Umar bin Khattab ketika beliau sudah terkena tusukan, terkena senjata tajam dari pihak pembunuh, dan beliau sudah merasakan sebentar lagi akan meninggal, nangis terus. Bukan nangis karena sakit fisik, nangis karena takut menghadap kepada Allah, tidak mendapatkan ampunan rahmat dan ridhonya. Lalu Hafsah, putri Umar bin Khattab, istri Rasul, berkata, wahai ayahku, kenapa engkau nangisnya seperti itu? Orang tahu engkau adalah sudah menegakkan hak, menegakkan keadilan. Orang tahu engkau sudah beramal ini, beramal itu. Takut bagus, tapi berharaplah kepada Allah. Aku yakin rahmat Allah menunggu engkau. Setelah itu dia langsung tenang dan melepaskan nafas terakhir. Jadi harapan harus kita jaga. Harapan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan rahmat dan ridhonya. Mengandalkan ibadah yang sudah kita ketahui berdasarkan kajian kita agar Allah terima, jauhlah. Tetapi kita berjuang untuk melaksanakan ibadah sesuai kemampuan dan harapan agar Allah terima. Tidak yakin gitu kalau berdasarkan ilmu akan Allah terima. Tapi kita berharap kepada Allah agar Allah menerima dengan segala kekurangan amal ibadah kita. Jadi rasa takut itu diharap dipelihara saja ibu. Saya juga ingin kayak ibu itu takut. Aduh ibadah ini benar apa enggak, takut tidak diterima. Dengan rasa takut tidak diterima akan dilanjutkan, akan ditamballah rusak-rusaknya, bolongan-bolongannya atau cacat-cacatnya akan diperbaiki terus. Ya antara lain tadi saum, belum tahu benar apa enggak saum Ramadan, tambah dengan saum sunat. Sholat belum tahu dan enggak tahu diterima atau enggak, tambah lagi dengan sholat sunat. Demikianlah selanjutnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Baik. Masya Allah. Terima kasih. Cukup ya Bu Mumun. Makasih Ustaz. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Akib silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pencerahan mengenai fa'inni qarib, kata Allah. Iya. Jadi Allah itu sangat amat dekat sekali. Bahkan kolbu kita sendiri, hati kita sendiri juga Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Pertanyaan saya, amalan apa Pak Ustadz? Karena ini akan dihisap juga berarti kan tentang kolbu kita ini juga. Iya. Tentang amalan apa ibadah kolbu ini Pak Ustadz yang terbaik. Kemudian apa yang harus kita hindari Pak Ustadz? Masalah kolbu ini kan hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi kita sedang belajar tazkiyatun nafs ini. Jadi yang kedua Pak Ustadz, insya Allah kalau ada kesempatan saya mau umroh Ramadan. Nanti selama di
di Masjidil Haram dan di Nabawi itu yang paling afdol dan prioritas itu ibadah apa ya Pak Ustadz? Di samping Iya, kita tentu ya sholat, kemudian tilawah Al-Quran, iya. kemudian mungkin apa ya, tadabur, bersedekah dan sebagainya. Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan qalbu, kan selamanya qalbu ada dalam diri kita. Karena selamanya sewaktu kita sedang ibadah sholat, sedang ibadah baca Quran, sedang di jalan, sedang bertemu keluarga, bahkan mungkin sedang makan, sedang minum, qalbu selalu ada dalam diri kita. Ibadah qalbiyah tentunya sangat-sangat banyak sekali. Bagaimana supaya kita berbicara dengan keluarga, dasarnya niat karena Allah, itu ibadah qalbu. Ketika kita makan, dasarnya niat karena Allah, itu ibadah qalbu juga. Termasuk mungkin olahraga, ya buat olahraga para sepuh bedanya dengan olahraga anak-anak muda. Ya, itu juga niat olahraga, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan, dan yang memberikan kesehatan Allah, tapi menjaga upaya kita niat berolahraga itu juga karena Allah, itu ibadah qalbu juga. Oh, sangat luas kalau ibadah qalbu. Makanya kalimatnya kalau sudah niatnya Allah karena Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang kita capai, enggak jadi masalah. Ini pemberian dari Allah. Seberapapun hasil kita kerja, hasil kita usaha, entah menjaga kesehatan, entah yang lain-lainnya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, berangkat ke dokter, kemudian berobat, ya Allah telah Kau perintahkan kepadaku untuk berobat dan Engkau yang memberikan kesembuhan. Aku berobat semata-mata karena Engkau, karena Rasul bersabda, tadawau fa inna likulli da'in dawaan. Berobatlah kamu karena setiap penyakit ada obatnya. Rasul tidak bersabda setiap penyakit ada sembuhnya, tapi setiap penyakit ada obatnya. Ya berobat, sembuh dari Allah bukan dari obat. Itu juga adalah merupakan zikrul qalbi juga. Nah, terkait dengan ibadah pada bulan Ramadan, subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan kepada Bapak nikmat ibadah dengan khusyuk pada bulan Ramadan. Ibadah yang paling utama, terutama di Masjidil Haram, tentunya digabung. Ibadah yang paling utama baca Quran. Ibadah yang paling utama salat. Ibadah yang paling utama adalah salat di masjid. I'tikaf, disatukan semuanya. Allahu Akbar. I'tikaf, salat, tilawah Al-Quran. Nah, tentunya ketika memang qiyamul Ramadan, di sana dipimpin oleh imam, minimal biasa 1 juz lebih setiap malam diikuti. Setelahnya imam pada sholat di awal Ramadan, biasanya di Masjidil Haram, kalau di tanggal 1 sampai tanggal 20, itu cuma ya di awal malam saja. Nanti kalau sudah tanggal 21 ke sana, di awal Ramadan, ditambah lagi dengan di awal malam, tambah lagi dengan pertengahan malam. Itu dilanjutkan. Itu sampai 33 rakaat di sana. Itu adalah merupakan ibadah yang sangat berkumpul di situ. Ada i'tikafnya, ada berjamaahnya, ada Masjidil Haramnya, keutamaannya sekian ratus ribu, 100.000. Ada tilawahnya, ada sholatnya. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa Allah curahkan kepada hamba-hamba yang i'tikaf di Masjidil Haram. Itu adalah lengkap semuanya. Dan saya sebetulnya mau juga lah gitu i'tikaf pada bulan Ramadan, cuma memang mencari-cari ya bukan perbandingan, tetapi ketika saya di sana tentu untuk pribadi yang mudah-mudahan berguna buat yang lain, tapi tidak langsung. Dan kalau di sini karena sudah dijadwal di mana-mana sehingga ya dibagi-bagi. Namun untuk sebelum Ramadan saya akan berangkat lagi nanti tanggal 11. Masya Allah. 11 Maret akan berangkat lagi ya mengantarkan persiapan Ramadan. Tapi sebelum Ramadan sudah pulang lagi. Saya juga Pak Ustadz, kalau dalam sholat memang sudah dijelaskan pahalanya 100.000 kali dan 1.000 kali. Apakah dalam membaca Al-Quran pun kemudian itu pun dilipat gandakan juga pahalanya Pak Ustadz? Iya. Karena kan sholat di dalam Masjidil Haram, baca Qur'annya juga jelas. Baca Qur'an pada sholat itu ada tingkatan-tingkatannya kan.
Sama itu. Jadi sholat pada bulan Ramadan di Masjidil Haram, wallah, Allah Akbar, di malam hari, sholatnya saja 100.000. Sekarang sholat dengan baca Quran 1 juz, sholat dengan baca Quran 1 tamatan, ya tentunya 100.000 semuanya itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Amin. Ya. Insya Allah luar biasa. Selamat Pak Akib. Ya. Jazakallah. Baik, Terima kasih Pak Pak. Sri Bintara yang udah resen, silakan Pak Sri dari Lombok ini Ustaz. Beliau dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada waktu pembukaan Pak Ustadz membacakan Quran di surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ di lafadznya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ingin saya tanyakan seperti apa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Itu kira-kira puasanya sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bentuk puasanya seperti apa itu Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Al-Quran turun, saumnya umat terdahulu memang sangat beragam. Ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, menyaksikan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa pada saum 10 Muharram. Berarti sama dengan kita tuh, saum seharian gitu. Maka Rasul bertanya, apaan kalian kok pada nahan diri tidak makan, tidak minum? Mereka berkata, ini hadza yaumun azim, najallahu Musa wa qaumah, wa gharaqa Allahu Fir'aun wa qaumah. Wahai Muhammad, mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang masih berpegang dengan sebahagian ajaran kitab Taurat dan Injil. Mereka berkata ketika ditanya, apaan, kenapa kalian pada saum? Mereka berkata, ini hari yang sangat agung. Hari yang Allah berikan keselamatan kepada Musa dan umatnya dan kaumnya. Dan hari yang telah Allah nistakan, tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Dan Musa setiap menemukan hari ini suka saum, maka kami pun ibadah saum. Itu sejak zaman Nabi Musa itu. Jadi ada saum seharian, kayak kita. Ada lagi saum seperti yang diungkapkan dalam surat Maryam. Ketika Maryam merasakan bimbang gelisah bahwa bayi tanpa punya suami mau pulang, tuh gimana kalau orang macam-macam kepadaku? Si bayi berkata, wahai ibuku, mungkin bahasa kitanya begitu, bunda, jangan ragu. Kau pulang-pulang aja, perlu ketemu keluarga. Iya, terus gimana nanti kalau macam-macam orang bertanya? Katakan dengan hati kamu, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar dengan saum untuk menjaga keselamatan. Saum tidak bicara seharian. Biar orang lain ngomong apapun, enggak akan dijawab. Udah tutup mulut engkau, wahai ayah, wahai bunda. Maka ketika Maryam sudah mendapatkan pesan dari anaknya itu, yang masih digendong bayi, ya berbicara, udah tenang. Menujulah ke keluarga. Orang macam-macam, ya ukhta Harun. Maka abuki mraus, maka abuki mra'asawin, wa makanat ummuki baghiyya. Wahai saudari Harun. Coba panggilannya saudarinya Harun ya. Harun adalah orang saleh. Engkau saudarinya. Kenapa engkau bawa bayi, bawa anak? Memalukan ini. Kamu kan tidak punya suami. Kok bisa seperti ini? Maka Maryam nunjuk kepada bayi. Artinya apa? Tanya bayi ini. Kenapa Maryam berkata tanya bayi? Karena dia sudah mendengar bayi berbicara. Maka akhirnya mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Hah? Ngomong kepada bayi. Apa-apaan kamu ini? Gimana mungkin kami bisa berkomunikasi dengan bayi? Ternyata bayi tersebut langsung berbicara, inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan
waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan selanjutnya. Ini saum. Saum Nabi Zakaria juga begitu. 3 hari tidak berbicara. Jadi ada ragamnya saum. Makanya disebutnya juga saum, tidak siam. Sedangkan siam khusus untuk umat Nabi Muhammad ini. Saum adalah ada yang sama dengan kita. Jadi saum itu bisa seperti kita dan juga bisa yang lain. Jadi itulah salah satu bukti saumnya umat terdahulu. Seperti apa saumnya Ibrahim, saumnya Nabi Nuh, enggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi intinya sudah ada praktik saum Nabi Musa, Nabi Zakaria, dan Nabi dan Siti Maryam. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup Pak Sri. Iya, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Pak Ustadz, ini setiap Ramadan itu kan biasa banyak teman-teman dan maksud saya itu iktikaf di 10 malam terakhir. Itu apakah sunnahnya muakkadah Ustadz? Nabi katanya tidak pernah meninggalkan iktikaf itu Ustadz. Jadi kita masuk masjid 10 hari terakhir dan tidak keluar lagi. Keluarnya di bulan Syawal, awal Syawal, Idul Fitri. Ya, iktikaf itu kan artinya kita mengikat diri lah dengan kondisi yang membuat kita zikir terus. Ada orang yang niat iktikaf tapi cuma pindah tidur dari rumah ke masjid. Dan di masjid sewaktu tidak tidur ngobrol. Cuma hanya namanya saja iktikaf. Nah, sebenarnya iktikafnya Rasulullah SAW adalah mengikat diri dengan masjid untuk supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang lain saat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk tingkat Rasul di luar masjid juga tidak pernah lepas dari zikir. Tapi kenapa kok Rasulullah sampai mengikat diri dengan masjid? Itu adalah pembinaan buat umat. Kamu hai umat harus mengadakan waktu-waktu tertentu untuk, kalau Rasul dulu sebelum menerima wahyu adalah tahannus, menyendiri di Gua Hira. Setelahnya mendapatkan wahyu adalah terkadang memanfaatkan Ramadan di masjid. Sama-sama bulan Ramadan itu. Dulu beliau tahannus itu pada bulan Ramadan itu. Berturut-turut selama 3 tahun. Ramadan tiba, Rasulullah langsung menuju Gua Hira. Ramadan berikutnya tiba, Gua Hira lagi. Nah, setelahnya dapat wahyu, beliau memanfaatkan waktu di masjid. Dan tentunya dengan adanya berada di masjid, tentunya berbagai hal yang di luar tidak berarti salah, selalu di luar enggak, coba dibawa ke masjid semuanya. Semua urusan dari luar dibawa ke masjid. Itu sewaktu i'tikaf. Dan Al-Quran menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu jangan sampai terpikirkan di benak atau di fisik untuk yang berhubungan dengan masalah lawan jenis. Ya sudah pastilah. Gak mungkin di masjid melakukan hal itu. Tapi kenapa ada kalimat itu? Ya tentunya kalimatnya juga wala tubashiruhunna. Itu artinya kita fokuskan, ingat kepada keluarga, bawa ke masjid. Ingat urusan bisnis, bawa ke masjid. Artinya semuanya langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu bukan berarti anti kehidupan dunia. Masjid bukan berarti kalau sudah masuk masjid gak boleh bicara tentang umat. Enggak, justru masjid itulah pusat. Artinya dipusatkanlah segala sesuatu ke masjid. Nah, kita kadang-kadang yang memahami iktikaf, ya insya Allah semuanya juga bermakna. Ada yang sangat terbatas, ada yang sangat luas. Kita berharap memahami makna iktikaf lebih luas lagi. Wallahu Jadi a'lam. diharapkan kalau bisa setiap Ramadan itu 10 hari terakhir, ya untuk yang masih kerja mungkin ambil cuti barangkali ya Ustadz ya. Untuk yang udah pensiun tentunya harus ya sebaiknya iktikaf di masjid begitu Ustadz. Iya, bagi yang memungkinkan punya kesempatan, wah subhanallah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini harus iktikafnya harus di Masjidil Haram, kalau di sini mah nggak bisa. Ya, Karena harus ya ngisi ceramah ya Ustadz. iya, di masjid kadang-kadang satu malam kan pindah-pindah tempatnya di beberapa tempat. Ya, baik. Pak Zen, silakan Pak Zen bertanya. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tadi waktu pembukaan tadi kan penjelasannya bahwa Ramadan itu salah satu ibadah yang utama adalah ibadah qalbu ya. Nah, pertanyaan saya, ibadah qalbu ini bagaimana bisa dibinding dengan ibadahnya otak dan ibadahnya mulut yang berupa zikir. Artinya begini, waktu kita zikir itu betul-betul pikiran. Halo? Ya, terus Pak Jen. Iya. Waktu kita zikir itu kan mulut bicara, tapi pikiran dan kolbu itu kadang-kadang nggak menyatu. Nah, itu metodenya bagaimana Ustaz? Mungkin bisa menyatukan ketika itu kan, aduh asik gitu kalau di masjid. Terima kasih. Iya, ya sama-sama. Ya ini pernah mendapatkan ya satu riwayat ya, satu kisah ya. Rasulullah SAW pernah bertanya kan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang saat ini bisa melaksanakan ibadah sholat tidak terganggu dengan apapun, fokus lurus menghadap kepada Allah? Ada yang mencoba, dan Rasulullah menegaskan, akan saya kasih hadiah nih. Setelahnya dicoba, sholat dari awal sampai akhir, ditanya, gimana? Enggak ya Rasulullah, sempat juga terlintas katanya kepada hadiah yang kau janjikan saat sholat ini. Akhirnya Rasulullah juga tetap ngasih hadiah juga lah gitu. Jadi sebetulnya ya kita kembalikan ketika memang keluar, kalau bu kita ya kembali lagi, keluar kembali lagi gitu sajalah. Jadi sebetulnya ya untuk sempurna sesempurnanya itulah hak Rasulullah saja. Kita mah tetap aja ada kekurangan. Makanya Rasul juga mendidik kita, kenapa kau habis sholat malah istighfar ya. Habis sholat istighfar, kan sholat itu ibadah gitu. Kok malah istighfar? Iya, istighfar kita yang waktu itu belum sempurna. Jadi gitu saja, kita melanjutkan sajalah gitu. Apa adanya sesuai dengan kemampuan. Makanya kenapa ada sunnah, ada tambahan-tambahan amal ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi Pak Mas, penting sekali nih Pak. Oh ya, silakan Pak. Begini Ustaz, ini pengalaman pribadi ya. Minggu lalu saya tuh kalau setiap malam kan ya insya Allah selalu bangun tahajud dan sebagainya. Nah sebelum kembali tidur biasanya kan zikir dengan baca surat kul itu terus ya yang sebisanya. Pada saya pernah stroke Ustaz 2 tahun yang lalu. Itu kemarin di CT scan itu memang banyak titik-titik yang sumbatan-sumbatan di otak ya. Malam itu baca la ilaha illallah aja nggak bisa. Subhanallah nggak bisa. Alhamdulillah nggak bisa. Blank gitu Ustaz. Nah, ini gimana kalau saat itu malaikat maut datang gitu ya. Terus kita blank gitu, itu gimana mencegahnya Ustaz? Terima kasih. Ya, kan ada komunikasi akal, komunikasi jasad, komunikasi kalbu ya. Betul. Iya, saya waktu menyaksikan ayah rahimahullah, beliau sakit, sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa bergerak, untuk memasukkan makanan juga pakai lubang kan gitu, pakai hidung waktu itu. Saya waktu itu menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berbaik sangka kepada Engkau. Ayahku saat ini tidak terlihat ruku dan sujud secara fisik, tidak terdengar ucapan kalimat Al-Quran, tetapi aku berbaik sangka kepada Engkau. Engkau telah memberikan nikmat kepada ayahku untuk zikir mengingat Engkau hanya dengan kalbu saja. Enggak masalah, aku serahkan kepada Engkau segala-galanya ya Allah. Pada waktu itu, ya mudah-mudahan itu adalah merupakan taufik dari Allah. Saya langsung husnuzan, baik sangka kepada Allah yang ditujukan kepada ayah. Saya yakin ayahku saat ini lebih dekat kepada Allah dibanding dengan saya sendiri. Hanya saja dia tidak kelihatan berucap, tidak kelihatan mengucapkan kalimat apa-apa, tetapi dia sedang ingat kepada Engkau ya Allah. Aku mohon kalau Engkau cabut nyawa dia dalam keadaan husnul khatimah. Cuma begitu. Dan setelah itu hari esoknya
wafat beliau. Saya masih ingat itu, ayah, karena ayah saya sewaktu beliau sudah ya mungkin istilahnya sudah tidak normal lagi, kadang-kadang sholat tidak tahu waktu. Baru selesai sholat subuh, kemudian terbit matahari, langsung berwudu, niatnya mau sholat duhur. Belum waktu zuhur. Enggak apa-apa, mau sholat duhur sekarang. Akhirnya kepada ibu ini ibu sambung rahimahullah, gimana katanya itu? Ayah itu begitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Itu menunjukkan beliau suka sholat. Cuma sekarang kondisinya sudah berubah. Jadi tidak lagi berpikir kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib. Sholat sembarangan aja sudah. Ya itu adalah menunjukkan bahwa Allah sudah mencintai dia sebagai ahli sholat. Sudah, biarkan saja. Hanya seperti itu saya waktu itu masih ingat. Dia kadang-kadang ya jam 11, jam 10 terus saja sholat. Padahal wudhunya juga sudah repot. Tapi memaksakan itu. Ya udah, itulah gaya beliau sebagai hamba yang suka sholat, sudah beres saja begitu. Makanya saya masih ingat lagi itu kepada ayah rahimahullah. Allah marhamu. Jadi kita sebetulnya komunikasi dengan Allah itu kan ada yang terukur, ada yang tidak terukur ya. Kalau gerakan sholat itu terukur, kalau kolbu itu kan tidak terukur ya. Makanya ketika Bapak tadi merasakan tidak bisa apa-apa, ya kalau kolbu masih ingat kepada Allah, itu sudah merupakan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Udah jam 7, tapi satu lagi Resen Uni Yurni terakhir ya Ustaz, boleh satu lagi ya. Silakan Uni Yurni. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mengenai itikaf tadi Ustaz, kalau ibu-ibu ini ke masjid itu kan ada keterbatasan ya. Iya. Apa bisa kita itikaf di rumah yang ya biasanya kita di rumah itu kan kadang ada kita buat suatu tempat musala ya, kita salat di situ. Nah, bisakah kita lakukan seperti itu, Ustaz? Iya. Terbuka. Dan bagaimana itu apa namanya imbalannya, kualitasnya gitu dibandingkan dengan kita itikaf di situ. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, lanjut. memang. Silakan Gimana Ustaz. suaranya? Ya baik. Ya. Kita memang ada istilah masjid, ada istilah musola ya. Kalau kita lihat di perjalanan pemanya dari Jeddah ke Mekah ke Madinah, kemudian kita sholat di perjalanan masuk masjid, di situ kan suka ada tulisan musola lirijal, musola linnisa, musola untuk laki-laki, musola untuk perempuan. Masjid itu terbagi kepada musola laki-laki, musola perempuan kan gitu di beberapa tempat. Cuma kalau di kita biasa dipahami musola mah bukan masjid kan gitunya. Masjid bukan musola. Sebetulnya musola itu tempat sholat, masjid tempat sujud. Ya tempat sujud lah tempat sholat lah tempat sujud. Nah ukurannya begitu saja sebetulnya. Jadi bagi yang memang punya musola, saya mau iktikaf di sini, ya jangan dipandang, wah itu mah gak bisa disebut iktikaf. Yang penting saya mau komunikasi dengan Allah di tempat sholat, di tempat sujud, memfokuskan segala amal perbuatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang menilai. Boleh jadi ada orang yang beriktikaf di masjid besar, jamaahnya sampai ribuan, tapi begitulah kayak tadi ngadon ngobrol, pindah jadwal tidur lah gitu. Mungkin saja ibu tidak sampai di masjid besar, tapi punya musola di situ, tempat khusus sholat di situ saja ibu terus, karena kan ada kegiatan di dapur, masuk lagi ke musola kan gitu. Mudah-mudahan itu juga termasuk yang dimaksud dalam Al-Quran, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalimat masajid itu masjid-masjid, artinya masjid yang dengan berbagai tampilan, berbagai bentuk masjid. Karena masjid itu bentuk banyak dari masjid. Mudah-mudahan semua juga termasuk i'tikaf, karena yang dimaksud i'tikaf adalah mengkhususkan waktu dan tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang di masjid. Iya, tapi makanya mengejar pahala mah dengan amalnya sajalah, bukan dengan tempatnya semata. Baik. Baik, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah jam 7 lebih ya. Mungkin kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini.
mohon Ustadz kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita balik ke Ramadan kita bisa disampaikan Allah kepada bulan Ramadan berikutnya sehingga kita bisa berbuat amal sebanyak-banyaknya. Silakan Ustadz kita tutup dengan doa. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, Engkau melihat di mana kini kami berada. Engkau mendengar suara hati kami. Dan Engkau Maha tahu semua perbuatan yang telah kami lalui sejak dahulu hingga saat ini. Hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur atas karunia-Mu, kesayangan-Mu. Kami masih bisa bernafas sampai saat ini, masih bisa mendengar dan melihat. Ya Allah, Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu sampai kapan kami dapat bernafas seperti ini. Rabbana ya Tuhan kami, sekiranya Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup sesudah hari ini, ya Allah. Kami mohon hidup kami sampai kepada bulan Ramadan mendatang, ya Rabbana. Kami sangat menyadari saat ini Ramadan yang sudah kami lalui. Walaupun kami isi dengan ibadah, tapi kami tidak tahu, ya Allah, apakah masih tersisa hasil ibadah terdahulu. Ataukah sudah habis tenggelam dalam perbuatan maksiat yang kami lakukan. Akibat kami lalai kepadamu. Akibat kami sering melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-Mu. Ilana ya Tuhan kami mohon, ya Allah, Engkau curahkan ampunan rahmat kepada kami. Dan kami mohon Engkau curahkan rahmat ampunan kepada orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Rahman. Dan semua hamba yang beriman padamu. Rabbana ya Tuhan kami, walaupun Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Tiada seorang pun dari kami yang punya bukti akan hidup sampai bulan Ramadan. Ilana ya Tuhan kami. Sekiranya sudah Engkau tetapkan bagi kami akan dijemput oleh ajal sebelum Ramadan. Kini kami mohon, ya Allah, kepada Engkau agar Engkau tambahkan buat kami usia hingga kami bertemu lagi dengan Ramadan mendatang. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Berikan kepada kami nikmat hidup bersama Ramadan. Nikmat hidup pada bulan Ramadan bersama Al-Quran. Nikmat hidup bersama Al-Quran pada bulan Ramadan bersama hamba-hamba yang cinta Al-Quran, cinta Ramadan. Jadikanlah kami, ya Allah, menjadi hamba yang akan bertemu dengan Rasul-Mu di akhirat. Bertemu dengan Al-Quran untuk mendapatkan syafaatnya, ya Allah. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami. Jadikan, ya Allah, Ramadan ini sebagai Ramadan yang memberikan syafaat kepada kami di akhirat nanti. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma hadina fa innaka antal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu bulan kan depan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih sama-sama. Maaf lahir batin. Sama-sama semua, maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa masuk. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu, saya tutup ya. Ya.